Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bunita, pada Matematika Wajib kelas 11. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang program linear. KD pembelajarannya adalah 3.2 dan 4.2. Untuk 3.2, kita akan menjelaskan program linear 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan kontekstual ya, pada masalah kontekstual. Selanjutnya, 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD hanya yang 3.2. Berarti untuk KD yang 4.2 akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke. Untuk materi ada 4 subpokok bahasan pada program linear, yaitu pengertian program linear 2 variabel, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, nilai optim fungsi objektif, dan penerapan program linear 2 variabel. Yang akan kita bahas adalah pengertian program linear 2 variabel. Itu sudah bisa kalian pahami di LKS ya. Yang akan fokus adalah di sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Ini ada persiapannya, yaitu membawa penggaris. Untuk buku kotak-kotak tidak usah lah ya, karena SMA pasti sudah sangat teliti dalam menggambar nanti diagram kartesius. Kemudian membawa alat tulis, pensil atau pulpen yang berbeda warna. Kemarin sudah Benita sampaikan di kelas. Oke, pengertian program linear 2 variabel. Ini tidak jauh beda yang sudah dijelaskan atau sudah ada materinya di LKS. Benita hanya mengingatkan kembali. Program linear 2 variabel adalah salah satu metode dalam menentukan solusi optimal. Jadi kata kuncinya ada di optimal ini. Optimal itu bisa jadi maksimal atau minimal. Ada yang bilang maksimum, ada yang bilang minimum gitu ya. Jadi dari suatu permasalahan linear yang memuat dua variabel berderajat 1. Jadi ada dua variabel derajatnya 1. Jadi ada dua variabel ya. Kemudian optimal ini di sini seperti apa? Misalnya saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari nanti ini kita lihat aja di sini. Kaitan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada orang yang mempunyai tanah seluas 10 meter persegi. Akan dibangun rumah tipe A dan tipe B. Jadi ini variabel A, variabel B ya. Tidak harus X dan Y terus. Kita akan membuat tipe A diperlukan berapa meter? Ternyata memerlukan 100 meter persegi. Dan tipe B diperlukan 75 meter persegi. Kemudian jumlah rumah dibangun paling banyak itu 125 unit, jadi akan membangun 125 unit. Keuntungan rumah tipe A 6 juta per unit dan keuntungan rumah tipe B 4 juta per unit. Lah, yang ditanyakan karena kita ingin memperoleh keuntungan maksimum. Jadi ini ya, keuntungan maksimum. Optimum tadi kan bisa maksimum, bisa minimum. Keuntungan itu pastinya maksimum, tetapi untuk mencari atau memakai modal pasti mintanya minimum. Nah, gitu. Jadi kalau apalagi di Jepara itu kan seringnya pakai orang tuanya mebel gitu ya. Jadi pengennya keuntungan maksimum tapi modal kayunya minimum. Nah, sekarang bagaimana solusinya agar dia bisa membangun 125 unit rumah tetapi dia mendapatkan keuntungan maksimum. Lah itu nanti yang akan kita bahas, atau jadi matematika itu memiliki solusi yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita, menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Jadi lebih semangat untuk mengikuti pelajaran matematika. Selanjutnya ya, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Mungkin kalau SMP dulu persamaan linear dua variabel ya, jadi pakainya tanda sama dengan. Sekarang karena SMA kita sudah ada di pertidaksamaan. Bisa dikatakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah sistem pertidaksamaan yang terdiri dari dua variabel. Tadi ya, X dan Y. Tetapi kalau ada hubungan dengan tanah tadi, pembuatan rumah berapa unit tadi adalah A dan B. Berikut ciri-cirinya. Ciri-cirinya dia punya dua variabel. Yang sering dipakai adalah variabel X dan Y. Kemudian lambang pertidaksamaannya
Ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Jangan mengatakan ini lebih besar, lebih kecil. Tidak ada ya lebih besar, lebih kecil. Nanti kalau tandanya kecil tapi ikutnya condong ke kanan, jadi nanti bingung membedakannya. Linear berarti pangkatnya tidak lebih dari satu. Jadi pangkat tertingginya adalah satu. Pertidaksamaan linear dua variabel. Ini ya, dari pertidaksamaan 4x plus 3y lebih dari sama dengan 12, tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, ini ada ada 4 langkah. Yang pertama, kita merubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Jadi, awalnya lebih dari sama dengan 12 menjadi sama dengan 12. Ikuti langkah 1. Jadi, pokoknya untuk menyelesaikan, ikuti langkah ini gitu ya. Merubah tanda pertidaksamaan. Yang kedua, menentukan titik potong. Untuk langkah pertama, saya rasa sudah paham ya. Sekarang langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong. Kalau titik potong sumbunya Y sama dengan 0, menentukan titik potong sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi kita substitusikan ke 4X plus 3Y sama dengan 12. Oh, ternyata dapatnya X-nya sama dengan 3. Demikian juga untuk sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Lah, ini sudah ketemu jawabannya, Y-nya 4. Jadi kita peroleh 2 titik, yaitu 3.0 dan 4.0. Langkah yang ketiga adalah menggambar titik potongnya. Lah, ini kita menggunakan penggaris untuk memudahkan kita. Jadi kalau gambarnya bagus kan semangat belajarnya lebih bertambah, begitu ya. Nah, sekarang menggambar yang ke kanan dan ke kiri, sumbu X itu adalah horizontal ya. Untuk yang ke atas, ke bawah itu vertikal. Jadi sumbu X yang horizontal, sumbu Y yang vertikal. Kita substitusikan, kita masukkan titiknya ya. Kita lihat di 3,0 berarti ada di sumbu X dan 0,4 ada di sumbu Y. Dari titik 3,0 dan 0,4 itu kita buat garis. Ketemulah garis 4X plus 3Y sama dengan 12. Oke, langkah yang terakhir adalah melakukan uji titik. Jadi kita substitusikan sembarang titik, entah di kanan atau di kiri. Garis ini ya, garis 4X plus 3Y sama dengan 12. Misalnya kita ambil aja di kiri garis yaitu 2.2,0. Kita substitusikan 2,0 ke pertidaksamaan 4X plus 3Y lebih dari sama dengan 12. Ternyata hasilnya adalah 8. Apakah 8 lebih dari sama dengan 12? Kan tidak. Berarti salah ya yang ada di sebelah kiri garis. Makanya yang kita arsir adalah sebelah kanan garis. Jadi daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan garis. Seperti itu. Semoga membantu penjelasannya ini. Next. Oke, sekarang latihan pertidaksamaan linear dua variabel. Tentukan daerah penyelesaian dari ada 4 soal. Coba diselesaikan. Tandanya berbeda semua ya, harapannya biar lebih paham. Kalau tandanya tidak ada sama dengannya, berarti garisnya adalah putus-putus. Kalau masih bingung, berarti silahkan ditonton lagi penjelasan dari Bunita. 4 ini silahkan dikerjakan. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Kalau belum, berarti kita ya mencoba lagi gitu. Terus selanjutnya yang akan kita bahas adalah ini. Nah, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Karena sistem berarti ada lebih dari satu pertidaksamaan. Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi silahkan dipelajari dulu. Terus penyelesaiannya ini memang sudah ada tapi tidak saya jelaskan dulu. Jadi terima kasih untuk yang sudah nonton videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen di bawah kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan atau kritik dan saran yang membantu. Terima kasih. Assalamualaikum.